Alhamdulillah sesuai yang sudah diagendakan, hari ini akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan pemerintahan di desa, begitu juga dengan pelaksanaan fisik mungkin yang DKA 3. Alhamdulillah kami bisa menyesuaikan terkait fisik. Sekarang alhamdulillah ada 2 titik di kampung Bojong Halu dan 1 lagi di kampung Lubak Jaya berupa kampung walaupun jumlah nominal sedikit tapi panjangnya yang 150 meteran. Nanti mungkin dicek nanti kalau lapangan apa-apa yang nanti menjadi tanda kutip apanya nanti mau disampaikan. Juga nanti berikut terkait hal-hal nanti yang di desa secara evaluasi itu mau disampaikan juga, mohon pembinaan yang lebih dalam sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan berikutnya baik segi administrasi dan segi lain-lain itu bisa memadai dan maksimal. Itu saja barangkali sebagai sambutan punten Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya terhormat Bapak Sekretariat beserta seluruh jajaran dari kecamatan yang hadir sama-sama pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa yang hadir pada kesempatan hari ini, yang terhormat rekan-rekan kami pendamping desa serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang kami sampaikan sebagai pengantar pada kesempatan hari ini. Yang fokus utamanya adalah tentu saja kami ingin silaturahmi dengan Pak Kades beserta seluruh perangkat desa. Apalagi kita diamanatkan juga sekitar dengan tugas kami kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa seperti itu. Akan tapi sebelum itu ada hal-hal informasi yang kami sampaikan masih seputar kondisi kita menghadapi pandemi COVID-19. Ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat dikarenakan merebaknya virus varian baru Omicron. Asalnya berarti apa sikap kita sebagai aparat tentu saja mau tidak mau kita harus tunduk patuh terhadap aturan yang berlaku, menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan dari mulai pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, supaya sinergi dengan kebijakan kita di tingkat desa dan kecamatan. Mau tidak mau PPKM dalam hal ini protokol kesehatan harus kita tegakkan kembali. Jadi mohon tetap hal tersebut disosialisasikan kepada masyarakat, penggunaan masker, jaga jarak dan sebagainya. Untuk kondisi real di Kecamatan Lalung Merah, kita ada 12 orang yang terkonfirmasi Pak, sampai dengan hari ini terkonfirmasi COVID-19. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu menjadi salah satu bentuk antisipasi kita bahwa varian ini merebak kembali. Tidak hanya di Lalung Merah, di kecamatan lain sama tetangga kita Bekasi Kembar itu ada sekitar 28 orang. Di kecamatan lainnya Cibadak lebih banyak lagi. Itu yang terdata saja, belum yang tidak terdata seperti itu ya. Oleh karena itu kita harus
mensikapi hal ini dengan bijak seperti itu. Selanjutnya untuk menyikapi hal tersebut, selain penegakan protokol kesehatan juga vaksinasi. Di sini vaksin 2 udah semua pernah bisa? Udah ya. Vaksin 3? Bagian ya. Yang ada waktu bisa ke puskesmas. Setiap hari sekarang membuka pelayanan untuk vaksinasi dosis ketiga untuk kita pelayanan publik. Bukan hanya perangkat desa, akan tetapi rekan-rekan kita yang lain, ada posyandu, guru, dan mulai PAU, SD, MI, TS, SMP, dan semua tingkatan diarahkan itu supaya mereka melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Jika terlalu jauh Pak kondisinya, misalnya karena sekarang wilayahnya di puskesmas, kita bisa minta satu waktu, misalnya tanggal berapa, kecamatan desa Bantar Kalong siapnya, nanti tim yang datang ke sini untuk mendekatkan pelayanan. Hanya dipastikan di saat kita request waktu tertentu, peserta juga hadir. Jangan sampai mereka mengkondisikan datang ke sini, ternyata ternyata pada pelaksanaannya tidak hadir seperti itu. Jadi mohon terkait vaksinasi ini kita sikapi dengan baik dan ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, selanjutnya ada informasi lainnya sekaitan dengan beasiswa Bupati Sukabumi. Bagi rekan-rekan yang punya anak, saudara, tetangga dan sebagainya, ini kesempatan baik. Ada beasiswa Bupati Sukabumi di Universitas Nusa Tenggara, itu bisa sekolah gratis dari awal sampai akhir di biaya ini. Akan tapi itu ada proses seleksinya. Pendaftaran bisa online atau melalui kecamatan, ya. Jadi bagaimana persyaratannya? Persyaratan umum administrasi seperti biasa, KTP dan sebagainya. Maka yang khusus itu paling dipastikan anaknya itu sekarang posisi kelas 3 SMA, atau yang baru lulus 1 tahun, lulus kemarin tahun 2021. Nah, untuk sekarang ini kesempatan yang baik. Jadi ada anak, saudara, tetangga dan sebagainya diinformasikan. Bisa datang ke kecamatan kalau ingin mendaftar seperti itu. Nah, hal lainnya sekaitan dengan PBB Pak Kades. Alhamdulillah PBB-nya sudah dibagikan dan sebagainya. Harapannya tentu saja kita bisa lunasi secepatnya. Dari awal kudu dilunasan, di akhir kudu dilunasan. Jadi penting di awal seperti itu. Kalau di awal biasanya mah di Agustus itu suka ada ribut dari kabupaten, apapun itu bentuknya ya. Nah, jadi itu mana makanya susah diundang sama Pak Bupati untuk mendapatkan reward dan sebagainya. Kebanggaan lah untuk warga desa. Jadi harapannya hal tersebut menjadi perhatian kita bersama. Dan sebelum ke intinya tadi, kita harapkan desa-desa sekarang untuk berinovasi. Kemarin dari mana ada sistem yang belum logik sih. Jadi sistem pelayanan itu berbasis aplikasi. Mungkin bisa dilihat atau ditiru nanti di sana. Pelayanan surat menyurat dan sebagainya mulai dicoba begitu ke hal-hal digital ya. Situasinya sekarang memang tuntutan seperti ini. Sekarang makan internet sudah bagus betulnya ya. Ada ini juga kerjasama antar desa digital ya, mudah-mudahan di saat itu sudah berjalan dengan baik, berarti kita sudah mulai bisa mengaplikasikan teknologi seperti itu. Nah, kembali lagi ke hal utama, sekaitan dengan pembinaan dan pengawasan desa di Kecamatan Lorong Kiara. Ini berarti desa ke-11 yang seperti itu yang kita singgahi. Masih ada satu desa lagi, desa Sekadaya, Insyaallah besok. Dan perlu kami sampaikan, kenapa kami dari kecamatan Betang dan sebagainya ke desa menuju sibuk objek jadi desa dan sebagainya. Tidak lain tidak bukan tadi yang pertama silaturahmi yang juga kami menjalankan amanah. Jadi ada aturan dalam hal ini adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2020 ya, tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Di sini diamanatkan ada 4 unsur yang harus melakukan pengawasan. Yang pertama aktif, yang kedua camat, yang ketiga BPD, yang keempat adalah masyarakat desa itu sendiri. Jadi kapasitas kami adalah
bagaimana camat dalam hal ini kecamatan menjalankan tugas bagaimana amanat ini melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Karena di sini diamanatkan kami itu harus mengevaluasi sekurang-kurangnya 3 hal. Yang pertama dari sisi perencanaannya, yang kedua dari sisi pengelolaan atau pelaksanaannya, yang ketiga dari dokumen laporannya. Jadi cukup berat juga tanggung jawab kami dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Jadi kami di sini sama sekali tidak ada maksud untuk mencari kesalahan dan sebagainya, tetapi kami lebih kepada pembinaan. Jika ada kekurangan baik itu secara administrasi maupun secara fisik, ayolah kita sama-sama selesaikan supaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya sendiri tidak bisa melakukan hal itu secara sendiri, oleh karena itu kita ada tim yang selama ini melakukan verifikasi kegiatan yang diusulkan kepada kabupaten. Yang pertama ada Pak Sekma ya, sebagai ketua tim, kemudian ada anggota-anggotanya, ada Pak Isha, ada Pak Devi, beserta kasih-kasih lainnya seperti itu. Dan didampingi oleh kawan-kawan pendamping desa karena mereka punya tugas yang sama untuk melakukan pendampingan dan pembinaan pengawasan terhadap desa. Nah, untuk mendekatkan pelayanan sebagaimana tahun yang lalu kita ada pembina desa untuk Bantar Karong tetap ya Pak Isa Ansarinya sebagai pembina desa. Nah, hal lainnya yang ingin kami ingatkan hal-hal yang memang rutinitas akan tetapi kadang kita lupa apa saja. Yang pertama sekaitan dengan peraturan Bupati Sukabumi nomor 105 tahun 2016 tentang laporan kepala desa. Ada yang sudah baca ini? Ya, di tahun 2016. Nah, kita ingin mengingatkan. Kenapa ini diingatkan? Karena ini kadang-kadang kita lupa. Jadi di peraturan Bupati ini mengatur ada 4 jenis laporan yang harus disusun oleh kepala desa. Apa saja? Yang pertama LPPD akhir tahun anggaran. Ini disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. Jadi bulan Maret itu maksimal harus menyampaikan LPPD akhir tahun anggaran. Itu sudah ada dalam sistematikanya apa saja yang harus dimunculkan. Yang kedua, ada LPPD akhir masa jabatan. Nah, LPPD akhir masa jabatan disampaikan paling lambat 5 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Nah, itu pun sama disampaikan kepada bupati melalui camat seperti itu. Yang ketiga adalah LKPD, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Kalau itu disampaikan kepada BPD, sama terakhir bulan Maret. Dan yang terakhir yaitu informasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau IPPD ya. IPPD ini disampaikan kepada masyarakat. Nah, di situasi sekarang IPPD ini karena mengikuti situasi kekinian tidak harus berbentuk misalnya berbentuk visi, akan tetapi sekarang misalnya di sini ada spanduk vaksin kemudian dan di situ bisa dibaca nanti Pak laporan penyelenggaraan pemerintah desa ringkasannya selama tahun 2021 istilahnya IPPD. Atau tidak mau membuat cetakan bisa melalui website atau Facebook atau Instagram sekarang seperti itu disampaikan kepada masyarakat di desa Bantar Karong seperti itu. Kenapa hal ini disampaikan? Nah, ini karena kalau Pak Kades baru berapa tahun di sini Pak? 2 tahun. Di saat Pak Kades nanti akan mencalonkan kembali misalnya periode kedua 4 tahun yang akan datang. Yang diminta persyaratan itu dari Inspektorat Laporan Penyelenggaraan Kegiatan. Apa lampirannya? Yang pertama itu laporan penyelenggaraan pemerintah desa tahun berakhir masa jabatan Pak, beserta laporan tiap tahun Pak. Jadi selama 6 tahun tersebut mana bukti laporannya? Nah, makanya disicil dari sekarang hari nama dan yang berkeneng berja. Bisa nanti Pak di saat tahu dan nama mana laporan menurut dan sebagai padahal Mas kantor dibuat seperti itu. Jadi mending disicil dari sekarang. Tahun kemarin disimpan dihasilkan, tahun ini disimpan dihasilkan.
feeling itu suatu saat ada rencana untuk mencalonkan tidak bingung lagi seperti itu, karena itu pasti yang akan diminta laporan pertanggungjawaban setiap tahun anggaran dan laporan pertanggungjawaban setiap berakhir masa jabatan. Contohnya sekarang di Desa Maraja, hal-hal seperti ini yang dibutuhkan untuk salah satu syarat pendaftaran kepala desa. Saya kira itu Bapak Ibu, intinya mari kita sama-sama melaksanakan pembangunan desa ini dengan baik. Kita sukseskan pembangunan ini tidak hanya secara fisik, akan tetapi secara administrasi supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari seperti itu. APBD tadi mah APBD dunia adalah diminta laporan pertanggungjawaban. APBD tapi ada APBD lainnya sama langsung ke Allah Subhanahu Wa Taala. Selama 6 tahun jadi kepala desanya, sabar masjid itu mesti bangun, sabar musola mesti bangun, sabar pesantren yang sudah difasilitasi. Nah, orangnya kita hemat kalinya. Karena di saat kita berpuasa menerima karir, ada hal-hal yang justru bisa membawa kebaikan untuk kita. Jangan sampai lupa, oh jangan beres masa jabatan dan pernah itu dan pernah ini kita harus beres sekarang ingat gitu ya. Nah jadi diketahui, mudah-mudahan orang mah sebagai manusia sama-sama mengingatkan dalam kebaikan gitu. Mudah-mudahan bisa kita punya kekuasaan, ada hal-hal baik yang bisa menyelamatkan kita tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, untuk teknis kita hari ini mungkin nanti ada beberapa presenter yang sudah disampaikan sebelumnya ya Pak Sekres tentunya komunisnya. Nah itu sama Pak Isa dan Pak Devi yang nanti dituntaskan. Kemudian kita akan melihat Pak di lapangan pembangunan fisik yang tadi disampaikan ada 2 pembangunan fisik ya. Kita ingin melihat sejauh mana pembangunan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.